Haleluya Yesus. Menjelang hari Pentakosta, biarlah kita semuanya menyiapkan hidup kita, menyiapkan pikiran kita untuk menerima Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kita semuanya. Dengan segenap hati, mari kita menyiapkan hati untuk menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, memenuhi kehidupan kita semuanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah
Bapa pagi hari ini. Kau sudah menghimpun kami bersama-sama untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Engkau yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan Engkau naik ke surga. Hari ini Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus itu. Amin. Turun atas kami semua. Kami siap menerima Roh-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Tidak ada satupun umat-Mu yang tidak Engkau beri Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap firman yang diberitakan boleh membawa kami hidup taat dan setia. Setia sampai akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang berdoa untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia pribadi yang ketiga atau oknum ketiga. Allah kita satu, tetapi ada tiga pribadi. Mereka satu kesatuan. Siapa dia? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebagaimana Allah Bapa nyata, Yesus nyata, demikian juga Roh Kudus nyata adanya. Dia seperti angin yang tidak kita lihat, tapi dia benar-benar ada. Bukan sekedar pengaruh, tapi dia kuasa. Dia sama kekal, sama dalam hakikat, setara, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini, khususnya bahkan setiap hari sebenarnya kapan saja, kita sedang berdoa. Saya memakai kalimat berdoa menerima janji Tuhan, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kenapa tidak lagi saya memakai kalimat berdoa menanti? Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kapan saja, di mana saja, bahkan tidak terbatas hari-hari setelah peringatan kenaikannya ke surga. Roh Kudus bisa memenuhi Bapak Ibu Saudara. Dan saya dan kita sudah melihat itu saudara-saudara, tidak harus tunggu 10 hari bahkan. Itulah sebabnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa kita dipenuhkan. Satu saat murid-murid ketakutan saudara-saudara dan mereka berdoa di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Tuhan ulurkan tanganmu, adakan tanda-tanda mujizat. Mereka enggak berdoa penuh Roh Kudus, tapi tiba-tiba goyanglah tempat itu. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus hari itu juga. Saudara tentu ingat peristiwa di mana orang-orang Samaria dengar Injil dan mereka selamat, tapi belum penuh Roh Kudus. Rasul-rasul berdoa tumpang tangan dan hari itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan jemaat di Efesus. Saudara-saudara, waktu mereka didoakan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tidak harus tunggu 10 hari. Tapi ada 10 hari kita berdoa menerima janji Tuhan, kita bisa sehati bersama-sama, saling mendoakan. Dan tentu ingat saudara-saudara, jiwa-jiwa baru. Bahkan belum dibaptis, itulah keluarga Kornelius. Masih dengar firman Tuhan, belum selesai. Tiba-tiba penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hari ini di ibadah kita,
Roh Kudus mau memenuhi kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak bisa memisahkan peristiwa ini dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat ke-53. Ya, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Saya akan membacanya demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kita mesti kembali kepada peristiwa di mana Yesus mati disengsarakan di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Pada hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga. Setelah 40 hari, 40 malam menampakkan diri dan mengajar murid-murid. Ada saat di mana dia harus berpisah. Ada saat di mana dia harus tinggalkan mereka, murid-murid ini. Ada saat di mana dia harus naik ke sorga. Dan saudara-saudara, kita sudah tahu makna penting Yesus naik ke sorga adalah menyatakan keilahiannya, menyatakan ketuhanannya, menyatakan kealahannya. Bahwa Yesus benar-benar Allah itu. Amin. Ini yang paling penting. Adapun dia naik supaya Roh Kudus datang. Makna Yesus naik ke sorga benar. Adapun dia naik ke sorga, sediakan tempat di Yerusalem baru. Itu benar. Tetapi yang tidak boleh tidak lupa. Dia naik ke sorga, bukti bahwa dia adalah Allah. Tapi mari kita menyoroti beberapa hal penting dari kenaikannya ke sorga. Ayat itu berkata di ayat 51 dan ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, inilah hal terakhir yang Yesus lakukan sebelum berpisah, sebelum meninggalkan murid-murid. Sekali lagi, inilah hal terakhir sebelum Yesus berpisah di dunia ini dengan orang-orang yang mengikutinya. Saudara-saudara, dengan murid-murid, apakah itu? Dia memberkati mereka. Kata memberkati, mengucapkan kata yang baik. Mari belajar dari Yesus. Sebelum Bapak Ibu Saudara berpisah di dalam dunia ini, dalam artian lama gak ketemu, lalu ketemu saudara berkunjung ke satu tempat, saudara pergi ke satu tempat beberapa hari di sana. Pastikan kalau Bapak Ibu Saudara berpisah dengan mereka, meninggalkan mereka, jangan sampai ada kesan buruk. Tinggalkan kata-kata yang baik. Bisa berkata amin. Sehingga orang berkata, ini tamu, ini saudara, senang sekali setiap kali ke rumah. Pulang selalu kesannya baik. Selalu menguatkan, selalu pesan setia ya. Ayo sungguh-sungguh kata-kata yang baik. Bisa berkata amin. Ayat selanjutnya berkata sehingga orang yang mendengarnya sangat bersuka senang. Jangan pergi ke rumah saudara lama. Tahu-tahu berusukan ngomong, ini salah tempatnya, ngatur-ngatur. Terus orangnya sedang mulilah. Tapi kalau dia bahkan sudah tinggal di sana, lalu rumah itu diberkati Tuhan. Tuan rumah saudara kita berkata,
Sering-sering ke rumah ya. Sebab kamu datang loh, berkati ada. Amin. Bukan cuma bersuka cita saudara-saudara, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Keluarkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Kata-kata baik terjemahan aslinya eulegeo. Saudara-saudara, kata-kata yang menjadi berkat, yang membuat orang yang mendengarnya memuliakan Allah. Seperti menantu yang baik yang namanya Musa. Ketemu mertua, saudara-saudara, lama gak ketemu ini. Tapi begitu ketemu, Musa berkata tentang Allah yang luar biasa. Ada mujizat-mujizat sampai keluar dari perbudakan Mesir. Yitro mertua berkata, wih, luar biasa Allahmu. Saudara-saudara, ayat itu berkata dalam Keluaran 18, mereka bersuka cita, mertua ini bersuka cita. Memuji Tuhan, memuliakan Allah, lalu membawa korban persembahan kepada Allah Musa. Sebelum berpisah dalam hal apa saja, saudara-saudara, ketemu sapa-sapa baik, keluarkan kata-kata yang baik. Itu pelajaran simpel tapi penting. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Sebelum dia berpisah, hal yang ia lakukan adalah meninggalkan berkat. Dalam Amsal 13 ayat 22, ayat itu berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara sudah belajar dari kisah ini, tinggalkan berkat, bahkan waktu kita meninggalkan dunia ini. Amin. Tinggalkan warisan yang baik, bukan warisan utang. Malah anak, mantu, cicit, cucu cicit, malah dibuat susah. Jangan. Karena itu saudara-saudara, mau diberkati Tuhan, kerja keras, kerja sungguh-sungguh, selain berdoa, selain cinta Tuhan, harus kerja, kumpulkan, tabung, dan lain sebagainya, manage dengan baik, wariskan kepada anak cucu sebelum mati. Itu kita belajar dari kisah ini. Saudara-saudara, tapi lebih dari berkat-berkat jasmani yang ditinggalkan, sebab bisa habis. Kalau salah mengelola anak-anak itu, ada harta, ada kekayaan, ada berkat yang bisa ditinggalkan sebelum tinggalkan dunia ini. Itulah apa? Iman, harap, cinta sama Tuhan, nasihat firman Allah, didikan Tuhan. Saudara-saudara, kesungguhan, takut sama Tuhan yang ada pada orang tua, cinta Tuhan yang ada pada kita, turunkan itu. Kehidupan yang senang berdoa, yang sungguh-sungguh ibadah, saudara-saudara, wariskan itu kepada anak-anak. Bisa berkata amin. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, siapa itu? Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, Lois sang nenek, Eunike sang mama, turunkan warisan kepada Timotius harta yang rohani, harta yang kekal, tentang anak yang harus cinta Tuhan seperti orang tuanya. Yang cinta Tuhan sama seperti orang tuanya. Yang sungguh-sungguh ibadah kayak apa? Harus ibadah. Saya bisa kerja, saya bisa belajar. Masa saya nggak bisa berdoa? Masa saya nggak bisa baca Alkitab? Masa saya nggak bisa ibadah? Itu warisan penting. Apalagi anak-anak yang mau keluar kota. Orang tua turunkan nasihat. Dan anak-anak dengarlah. Sebab itu yang membuat kita selamat di dunia ini, terlebih selamat selamanya. Amin. Bagaimana dengan kekayaan yang ditinggalkan, yang diturunkan? Saudara-saudara, ya
Tunggu, kalau orang tua sudah meninggal, ya itu namanya warisan. Tapi kan tidak sedikit masih hidup. Ya karena lihat ini perlu. Orang tua sudah mulai bagi-bagi. Ya kan? Apalagi orang tua sudah nggak bisa apa-apa. Oh bagus sekali lah dipercayakan anak. Tapi bolehkah saya sampaikan hal ini? Jangan semuanya. Dalam artian jangan habis dibagi gitu sementara masih hidup orang tua. Jangan. Orang tua mesti punya. Mesti pegang. Ini untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan. Anak itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kepengin ke sana masih diterima. Masih ke sana masih dihargai. Ke anak yang sana masih diarep-arep. Karena masih ada. Sebab kita hidup di dalam dunia dan pengaruh dunia ini kuat. Bahkan kepada anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau entek-entek enggak punya. Apalagi anaknya memang Kristen tapi enggak takut Tuhan. Wah, rebutan. Rebutan nolak. Konai. Mau, tapi dulu, royoan. Tapi di sini enggak ada, amin. Tapi ini pesan benar, saudara-saudara. Jangan dihabiskan. Mesti punya pegang. Ya. Tapi juga enggak usah takut sama anak sama menantu. Apalagi anak mantunya jemaat GBD Jajak. Wah, tetap disayang-sayang. Bisa berkata amin. Kalau di sana-sana itu loh. Enggak tahu sana sini enggak tahu. Ndang masuk no panti jompo. Jangan kasihan. Walaupun ada orang tua ya yang senang, bener wis podo tua tak di sana ben iso nyanyi-nyanyi bareng. Daripada di sini sepi. Ya jangan juga. Karena itu jangan bikin rumah sepi sehingga anak pikir, mama pikir, papa pikir, alah sepi pergi ke panti jompo. Ya jangan ciptakan sepi, saudara. Mari kita mau mengasihi orang tua. Bisa berkata amin. Orang tua tinggalkan yang baik. Anak-anak pun tetap menghormati. Sebab bukan karena harta yang mereka wariskan. Tapi harta rohani. Terlebih pernah melahirkan dan memperanakan kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin anak-anak. Kok orang tua netok, anak-anak itu menenggap ya. Saudara-saudara, mari kita melihat sekarang tentang kenaikan Tuhan yang saya perhatikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 berkata begini. Setelah mereka tiba di kota, baca bareng-bareng. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Saudara-saudara, jadi setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, sebelumnya pesan jangan tinggalkan kota, sebab aku akan minta kepada Bapa supaya mengirim Roh Kudus. Dan kalau kuasa itu turun atas kamu dan seterusnya. Saudara-saudara, mendengar itu mereka taat. Ini jemaat di PDI Jajak kayak gitu. Dengar firman Tuhan, jangan tinggalkan kota. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka taat. Mereka terus berdoa waktu itu karena Roh Kudus belum dicurahkan. Mereka menanti-nanti Roh Kudus sampai 10 hari. Ada selalu kata sambung ya. Saudara-saudara, dan. Mereka bukan cuma taat, tapi mereka mau sehati, mereka kompak. Ayo, Yesus sudah naik. Dia akan janji kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Ada Roh Kudus akan datang, ayo kompak, ayo sehati. Itu hal yang baik. Yang kita belajar dari kenaikannya ke sorga. Tapi ada yang heran lagi. Di ayat itu berkata setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Saudara-saudara, tempat yang sama pernah dipakai Yesus dan murid-murid untuk perjamuan terakhir. Saya menyimpulkan atau ahli-ahli tentu menyimpulkan tentang saudara-saudara bahwa rumah ini cukup besar. Pemiliknya pasti seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang kaya raya. 120 murid lebih bisa kumpul di satu tempat. Saya pernah melihat tempat itu, maksud cukup ya 120 orang di sini. Saya sempat bertanya-tanya, tapi 120 orang ini luas tempatnya, kaya. Dan saudara-saudara, orang ini orang yang cinta Tuhan, yang kenal Yesus. Saya tidak tahu dia simpatisan, ada dia seorang pengikut yang ikut Tuhan jauh diam-diam, yang melayani Tuhan dengan kekayaannya, dalam hal ini meminjamkan ruangan untuk mereka bersekutu, beribadah dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi yang kita belajar dari kisah kenaikan Tuhan, mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah merasakan dan yakin kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga dan seterusnya. Untuk saya, untuk jemaat GPDI Jajak yang dicintai Tuhan. Amin. Untuk semua kita, mestinya saudara-saudara, kita jadi anak-anak Tuhan yang cinta. Layanilah Tuhan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Dengan hikmat yang sekolah-sekolah itu, berikanlah ide-ide baik. Yang punya skill, yang punya talenta apa saja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan seperti pemilik rumah ini, saudara-saudara, yang namanya nggak mau disebut. Tapi dia nyatakan, saudara-saudara, cintanya kepada Tuhan dengan memberikan tempat. Mari di sini. Adakan perjamuan terakhir. Adakan doa 10 hari nggak apa-apa 10 hari, pakailah. Nah, saya melihat jemaat di GPDI Jajak memiliki hati seperti pemilik rumah di mana mereka sedang berdoa. Bisa berkata amin. Nah, sekarang kita lihat tentang kenaikannya ke surga sehubungan dengan doa menerima Roh Kudus ini. Saudara-saudara, dan saya memberi judul khotbah pagi ini adalah kalau saja Tuhan menurunkan kuasa Roh Kudus kepada jemaatnya. Apa ya yang terjadi? Mari kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Ya, saya membacanya demikian. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata dan seterusnya. Ada berapa orang sedang berkumpul? Kira-kira 120 orang. Lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa orang yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri waktu Yesus naik ke surga, didahului dengan pesan jangan tinggalkan Yerusalem sampai kuasa dari tempat tinggi itu menurun atas kalian. Berapa banyak yang melihat Yesus naik ke surga? Berapa? 500 pasang mata. 500 orang kata 1 Korintus 15 ayat 6. Ya, jadi 500 orang ini melihat Yesus naik ke surga. 500 orang ini juga dengar pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Doa sampai kalian dipenuhkan dengan kuasa dari tempat tinggi. Tapi tinggal 120 orang kira-kira. Pertanyaan saya adalah di manakah 380 orang lebih lainnya? Kemana? Kemana Bapak Ibu Saudara? Kemana? Saya cuma bilang saudara-saudara kira-kira 120 orang murid ngalami
turunnya Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mereka katakan. 120 murid ini semua penuh dengan Roh Kudus. Terima janji Tuhan, tapi 380 orang lebih lainnya berarti tidak mengalami. Izinkan saya berkata begini, 120 orang murid kira-kira itu adalah orang-orang yang bertekun dalam doa. Dan mereka adalah gambaran dari gereja, gambaran dari denominasi gereja yang percaya tentang kepenuhan Roh Kudus dengan tanda pertama berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang Roh Kudus berikan. Sekali lagi ini mewakili dari gereja atau denominasi gereja yang percaya bahasa roh. 380 orang lebih lainnya menjadi gambaran dari orang-orang Kristen juga yang percaya Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Mereka lihat sendiri. Saudara-saudara, mereka juga percaya tentang Roh Kudus. Mereka percaya Yesus mau datang kembali, tetapi tidak percaya atau tidak mengalami kepenuhan Roh itu sendiri dengan tanda sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, bahasa roh. Kan ada gereja yang percaya kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa roh. Ada gereja yang percaya Yesus tapi nggak percaya lagi, maksud saya, dengan bahasa roh. Mereka percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Percaya manifestasi-manifestasi dalam artian mengajar, fungsi-fungsinya dan lain, percaya. Tapi soal satu ini, bahasa roh, tidak. Ya, saya cuma berkata tentang seorang ibu dengan tugas dan peranannya. Sebut saja selain ibu ini melahirkan, ibu ini juga memasak, ya kan? Termasuk ngatur menu dan lain-lain. Dia mengasuh anak. Bahkan ada ibu yang mau urus anak sendiri. Sampai pada umur tertentu. Dia antar sekolah sendiri. Dia dampingi anak, ditunggui di ruang tunggu. Saudara-saudara, fungsi ibu ini saudara-saudara, selain itu dia urus rumah. Sampai rumahnya bersih, rapi, tempat tidur. Walaupun suami yang baik, dia tidak akan tutup mata. Sebab istrinya sendiri capek, ya istrinya sendiri. Tapi itulah fungsi dari seorang mama. Dia pun memasak dengan macam-macam masakan yang bisa mama buat. Semua bisa. Dan saya percaya setiap anak, walaupun anaknya bisa sampai 10, saudara-saudara. Semua anak ini mempunyai atau menerima perlakuan, menerima pelayanan, menerima tugas dari seorang mama. Dia merasa bukan cuma dilahirkan, tapi merasa diasuh, merasa dipelihara, dirawat, waktu bayi dimandikan, sampai menikmati masakan buatan mama. Semua 10-10-nya. Bukankah demikian dengan Roh Kudus? Saudara-saudara, Roh Kudus memang mengajar. Roh Kudus memang mengingatkan kita akan firman Allah. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan penolong. Roh Kudus memimpin dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu peranan-peranan Roh Kudus yang diterima oleh gereja 120 murid dan gereja 380 murid ini. Terima. Tapi ada yang mau terima satu peranan itu, saudara-saudara,
tentang memenuhkan dengan rohnya dan berkata dalam bahasa lidah, tapi ada yang nggak mau terima pelayanan dari roh yang sama. Dan ini kan lucu, aneh. Seperti seorang saudara-saudara ibu, tapi ada satu anak dari 10 itu nggak ngalami apa-apa. Nggak mungkin. Kalau saya percaya semua merasakan peranan mama, Roh Kudus pun begitu. Harusnya semua gereja tanpa kecuali mengalami pelayanan roh itu sendiri. Mestinya. Sebab tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Alkitab yang sama. Saudara-saudara, sama dengan Yesus. Gereja 120 murid dengan gereja 380 murid itu, saudara-saudara, percaya bahwa Yesus juru selamat, Yesus penolong, Yesus penyembuh, Yesus pengada mujizat, Yesus sumber berkat, Yesus, semua dari Yesus gereja ini, gereja itu terima. Tapi aneh, kalau kita tidak bisa menerima pelayanan dari Roh Kudus secara utuh, dalam hal ini berkata-kata dalam bahasa baru yang tidak pernah diajar dulu, yang nggak pernah kita ketahui, bahasa yang benar-benar baru seperti yang Roh itu berikan. Aneh. Saudara-saudara, jadi bagaimana kita tahu seorang penuh Roh Kudus atau Roh Kudus turun atas dia? Sebagaimana Yesus berkata, apabila roh itu, kuasa itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Ya, bagaimana bisa tahu kalau roh itu sudah ada pada kita atau turun sama kita? Bagaimana tahu? Kalau tanda pertama bahasa roh itu yang roh itu ya, berikan untuk kita ngatakno tidak diterima. Bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita? Saya tidak berkata bahwa Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus ada pada setiap kita semua. Amin. Tapi tidak semua kita sudah dipenuhkan sampai luber dan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tapi bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus itu sudah memenuhi kita? Kalau tanda pertamanya ditolak, ukurannya apa? Itulah sebabnya ada pasal 2 ayat 1 sampai 4 di Kisah Para Rasul. Supaya orang ngerti, sudah penuh Roh Kudus. Sampai-sampai orang-orang dari mana-mana tempat sedang berkumpul dengar suara keras. Ada apa ini, ada apa? Mereka lari ke sana dan, kok pakai bahasaku orang Libya? Kok bahasaku orang India? Kok pakai bahasaku orang Ethiopia? Roh Kudus memenuhi dia. Bagaimana tahu kalau Petrus melihat jiwa-jiwa baru bahkan yang belum dibaptis air ini penuh dengan Roh Kudus? Waktu mereka melihat, mereka berkata-kata dalam bahasa baru yang Roh Kudus beri. Tidak bisa tidak. Nah, saya tidak tahu karena panik, karena stres, angele penuh dengan Roh Kudus. Beberapa orang sudah berkata, tanda penuh Roh Kudus itu adalah hidupnya diubahkan. Amin, 100. Saya setuju. Sebab seperti Saul, saudara-saudara, waktu kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, kepenuhan Roh, dia menjadi manusia lain. 1 Samuel 10 ayat 6. Artinya dia berubah. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, tandanya apa? Mereka berubah jadi baru. Beda dengan sebelumnya. Setuju. Tapi tanda pertama ini tidak bisa tidak. Harus ada. Mereka berkata yang penting berubah. Iya, itu penting. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah penuh Roh Kudus.
Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan sehingga orang berkata, "Lah percuma bahasa roh, tapi hidupnya kacau." Nah, jangan sampai terjadi. Yang enggak sampai penuh Roh Kudus dengan berkata-kata dalam bahasa baru yang Roh Kudus beri, saudara-saudara, baru dipimpin Roh, sebab ada Roh Kudus di dalam dia walau enggak penuh, hidupnya berubah. Apalagi jemaat GBD Jajah yang penuh dengan Roh, pasti hidupnya jadi berkat. Perkataannya, tulisannya di sosmed pasti memuliakan Tuhan. Kalau enggak, orang jadi tawar, alah percuma. Sing penting berubah, Oh, berubah penting. Tapi kalau mau masuk dalam gereja sempurna yang dibayangkan di Wahyu 12, berselubungkan matahari perempuan itu, dan di bawahnya ada bulan, dan bermahkotakan dari 12 bintang. Gereja sempurna tidak bisa tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka yang sudah anti Roh Kudus, jangan lagi suka ngeledek. Sandal lawas, sandal bodol. Ini sedang mengeledek Roh Kudus loh. Ini sedang menghujat. Kalau belum pernah ngalami, diemai dan berdoa. Nanti saudara mengalami. Jadi buat bahan tertawaan. Gak boleh. Jangan. Karena itu yang sudah penuh Roh Kudus, mari kita mau minta Roh Kudus tolong kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bisa berkata amin. Ada lagi yang berkata, yang penting Kristen yang sungguh-sungguh. Daripada itu loh, doanya goyang-goyang sampai kejang-kejang. Saya sungguh pernah melihat waktu sekolah Alkitab, saudara-saudara, ketua kelas saya, semua lagi sembahyang itu hari-hari menanti waktu itu. Sekarang saya hari-hari menerima Roh Kudus. Itu saudara-saudara, dia jalan saudara-saudara dari kursi baris tengah. Lalu masih ke belakang saudara-saudara. Sungguh loh, benar saya lihat no, saudara-saudara. Sampai tembok, merem loh, balik lagi saudara-saudara. Sana. Adanya dibanting-banting, saya melihat itu. Dan saya pikir, masa dibuat-buat? Enggak lah. Ya terserah orang ini kasar, orang ini keras, orang ini pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Jadi manifestasinya aneh-aneh. Tapi jangan berkata, apa goyang-goyang, kejang-kejang. Roh Kudus, tapi hidupnya enggak berubah. Ya jangan begitu. Dibedakan. Ya. Enggak usah lihat itu, yang penting saya mau penuh Roh Kudus. Lalu tanda itu Tuhan akan berikan supaya Tuhan pimpin terus masuk dalam gereja yang sempurna, yang disingkirkan pada waktu antikris memerintah, menyatakan diri. Bisa berkata amin? Sudah dekat loh ya, kalau lihat gambar kemarin, apa ada kemarin? Sudah dekat, serius ayo. Ya, jangan lihat, saya mau tanya. Petrus yang mereka juga percayai sama gereja 380 jemaat lebih ini. Apakah dia juga hidupnya terus baik seperti yang dikatakan? Tidak, yang penting berubah. Enggak berubah juga dia. Buktinya apa? Waktu dia lagi makan sama orang-orang yang tidak bersunat, Paulus datang, mereka buyar, ono Paulus. Paulus tegur, kenapa kamu begitu? Tadi kumpul sama orang tidak bersunat, ada aku, buyar, munafik kamu ini. Ditegur sama Paulus. Bisa saja, soal kemudian orang hidupnya kesandung, tidak jadi berkat. Bisa saja. Tapi jangan salahkan orang penuh Roh Kudus dengan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Paulus, saudara-saudara, hidupnya berubah. Gereja 120 orang murid percaya, 380 orang murid lebih juga percaya. Tapi pernah
terjadi perselisihan yang sangat tajam, ribut besar dengan Barnabas soal Markus. Padahal hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Tapi kok bisa? Jadi jangan alasan-alasan itu membuat kita menutup hati terhadap Roh Kudus. Jemaat Galatia mulai dengan roh. Terserah mau ditafsirkan penuh dengan Roh Kudus dengan bahasa roh, atau mereka mulai dengan roh Allah bekerja. Tapi akhirnya mereka hidup dalam daging. Jadi penuh dengan Roh Kudus dengan tanda pertama berkata-kata dalam bahasa yang baru adalah firman Allah. Kita mesti ngalami Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga mau sebelum apalagi sesudah penuh dengan Roh Kudus. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya terus dipimpin oleh roh itu sendiri. Amin. Sehingga kita jadi berkat. Saya masih mencatat tentang keberatan-keberatan orang dengan bahasa roh ini, saudara-saudara. Dan saya mengajak kita untuk lebih ngerti supaya kita clear. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Ayat itu berkata, 1 Korintus 14 ayat 1, dengan cepat tolong Bapak Ibu sudah memperhatikan ini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, supaya siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi lihat, kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh, memang gak ngerti Alkitab ngomong. Sebab dia sedang berkata-kata kepada Allah. Pokoknya roh yang beri, bukan dibuat-buat. Memang gak bisa. Sampai di sini belum bicara tentang prakteknya, di mana orang yang berbahasa roh harus ada penafsirnya. Itu di pasal yang sama di bagian-bagian belakang. Tapi berhenti di sini dulu. Orang penuh Roh Kudus lalu dia berkata-kata dalam bahasa lain yang dia nggak ngerti, orang nggak ngerti, yaitu Alkitabiah. Hanya Allah yang tahu. Ini rahasia. Jadi jangan bingung dengan orang-orang berkata, ngomong apa? Ya memang roh yang kasih. Dan saudara-saudara, ayat 3, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah saudara-saudara, ini lagi bicara tentang pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat. Lah kalau di dalam jemaat, ya lebih penting bernubuat. Ngomong yang jelas, 5 kata orang diberkati. Tapi kalau kita ngomong bahasa roh, ya orang gak ngerti, gak jadi berkat, kita malah dianggap orang gila. Itu maksudnya beda penggunaannya dalam hal tempat. Tapi kalau berdoa pribadi saudara-saudara, ya silakan. Bahkan dalam ibadah seperti ini ya siapa yang larang. Sebab nanti kita baca, saya pun berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari yang lain. Tapi kadang saya mikir, ojolah di tempat banyak orang bingung nanti. Tapi boleh. Nah mereka berkata bahasa roh, tapi enggak ada tafsir. Itu sesuatu yang beda. Ya. Dan saya mau berkata, kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh, artinya berarti dia penuh dengan Roh Kudus, mestinya dia menjadi Kristen yang kuat. Ada tantangan, ada cobaan macam-macam, ada yang sirik karena kita ikut Yesus, ada yang enggak suka. Saudara-saudara, orang ini kuat di dalam Tuhan. Sebab penuh Roh Kudus bukan sekedar berkat-berkat jasmani itu, tapi efeknya kepadanya kekal. Jadi dia akan kuat. Sebab waktu berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri.
Sehingga dia kuat hadapi apa saja. Nah, kalau ada orang penuh Roh Kudus, tapi nggak pernah nongol di gereja alasan lemah, perlu belajar ini. Harusnya dia kuat, saudara-saudara. Sebab waktu berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Yesus tidak berubah. Imanmu benar, sebab dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, dia dibangun, dia kuat. Hadapi persoalan dalam pelayanan. Dia kuat. Saya bukan melayani diri sendiri. Sehingga kalau saya usul nggak diterima lalu marah mundur. Ya itu bukan orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya beri ide yang baik. Tapi rupanya gembala, pimpinan wadah belum bisa terima. Bukan tidak mau. Tapi saya mau tetap maju. Jadi roh itu yang ada pada kita. Membangun kita. Ngerti ini. Betapa kuatnya jemaat GBD Jajak dalam Tuhan. Roh itu beri kekuatan. Saudara-saudara. Beri keberanian. Udah gak takut-takut, Alkitab gak usah ditutupi lagi pakai koran. Mau kemana? Ke mall. Ya memang di kota kan gerejanya di mall. Gak lagi mau cari Tuhan, kami mau ibadah. Nah, kalau katanya penuh dengan roh, bahkan ada tanda ini, saudara-saudara. Kristennya mudah lemah, mundur dari Tuhan, gak ibadah. Sudah bisa mengerti ini. Gak pernah bersaksi tentang Yesus. Gak pernah ngajak orang untuk kenal Yesus. Bisa dipertanyakan sudah kekristenannya. Jadi ini bicara tentang waktu doa pribadi. Karena itu kalau doa begini boleh-boleh. Cuma mungkin lebih tenang, lebih pelan. Nanti kita baca. Ayo cepat 1 Korintus 14, jadi saudara-saudara jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh. Dia bisa datang dengan bahasa roh tanpa penafsir. Apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Memang gak ada artinya dalam kumpulan. Sebab orang jadi bingung. Tapi bukan berarti gak boleh. Bukan berarti ini salah. 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak bernyawa. Tetapi yang berbunyi seperti seruling kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakahnya dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Saya melihat yang penting di ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadi bahasa roh boleh. Walaupun tidak ada penafsirnya, itu sesuatu yang beda. Sedang membangun kuat. Walaupun lebih baik berkata-kata yang bisa dimengerti. Nah, bagaimana dengan pasal yang sama di ayat 27? Nah, sekarang lihat. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Clear sebenarnya. Ya. Jadi tanda ini ada dan harus terjadi. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus, karunia Roh Kudus juga tentang ada mujizat. Bukan cuma bikin mujizat-mujizat yang kayak apa untuk kenyamanan kita, untuk kepentingan kita pribadi, bukan. Tapi sebenarnya untuk kepentingan yang kekal.
Dia beri kekuatan kepada kita supaya kita terus pikul salib, sangkal diri. Bukan diberi Roh Kudus supaya tenang-tenang aja, nggak ada masalah tentang kekristenan kita, bukan. Dan kita mesti penuh Roh Kudus supaya kita kuat, sebab hari-hari ke depan ada banyak persoalan terhadap gerejanya. Itulah sebabnya mari kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kita. Dan sekarang saya mengajak kita beberapa ayat terakhir dalam Bilangan 11 ayat 26. Bilangan 11 ayat 26, ayat itu berkata begini, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama siapa? Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjawab abdi Allah, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Saudara-saudara, Musa kan pernah ngomel sama Tuhan. Aku gak kuat Tuhan, mimpin bangsa ini tegar tengkuk, aku gak kuat, mati aja. Siapa sih lagi minta mati? Siap toh. Ini minta mati sudah. Mati aja. Seorang diri, ini 2. Seorang diri, aku gak mampu Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Musa, kumpulkan, kita tahu cerita ini. Kumpulkan 70 tua-tua. Tuhan mau bantu aku dengan 70 tua-tua. Ya, kumpul. Sudah dikumpulkan. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Roh Allah yang ada pada Musa sudah dipindah kepada nabi-nabi ini, tua-tua ini. Saya suka pakai kalimat, aduh getun setengah mati. Lu kenapa ngambil roh Allah yang ada padaku dipindah ke mereka dan mereka bisa selesaikan tugas-tugas pelayanan? Apa enggak berkata demikian? Aduh ngerti yo, aku enggak usah ngomel. Sebab rupanya roh Allah ada padaku dan beri aku kuat dalam melayani. Tapi wis kadung. Nah itulah sebabnya dari sini kita belajar hati-hati dengan mulut kita. Tuhan bisa pakai orang lain loh ya. Tuhan butuh kita, Tuhan mau pakai kita. Tapi kalau kita enggak mau ngomel, Tuhan bisa pindah ke orang lain itu roh. Waduh ketun setengah mati. Tapi yang luar biasa sudah seperti Tuhan ngomong. 70 orang tua itu. Roh itu, rohku akan kupindah. Ternyata cuma 68 orang. Sebab ayat tadi berkata ada 2 orang namanya Eldad dan siapa tadi? Medad ada di perkemahan. Lalu berbarengan di sana di perkemahan sudah mereka penuh dengan roh. Ini yang ada di dalam kemah mungkin lagi kurang enak badan. Sehingga absen, enggak ikut doa 10 hari menerima janji Tuhan. Ya kalau memang sakit enggak apa-apa. Tapi orang ini rupanya berdoa. Dipenuhkan juga. Jadi 68 tambah 2, benar 70. Apa artinya? Tuhan enggak pernah salah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya semua tanpa kecuali berdoa, aku butuh roh yang Engkau janjikan Tuhan. Dia bisa penuhi kita sekarang. Amin. Gak salah. Saudara-saudara, dia enggak dusta. Cuma 68, ya wis lah, jalan penuh. Yang 2, karena di rumah enggak, ya wis enggak. Pokoknya 70 seperti yang Tuhan bilang, walaupun 68 di sini, yang 2 harus kena. Tuhan gak pernah dusta. Kalau dia janji akan beri Roh Kudus, dia pasti beri Roh Kudus. Ya.
Dan dia nggak bisa salah. Kok bukan orang lain, kok Eldad dan Medad yang adalah tua-tua di antara 70 orang itu. Tuhan nggak salah. Itulah Roh Kudus pribadi yang tahu. Dan Roh Kudus tahu di mana dua orang ini berada. Di perkemahan. Tuhan tahu yang rindu di depan, baliknya terus. Di mana Bapak Ibu sudah duduk semua, Tuhan tahu. Dan dia bisa penuhkan kita dengan rohnya. Lalu ada laporan, Yosua, mereka penuh dengan Roh Kudus di perkemahan. Lalu Yosua lapor sama Musa. Cegah ya Tuanku Musa. Jangan. Lalu kalimat itu berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Aduh, apa ya yang terjadi? Dia malah berdoa, kalau boleh aku malah berdoa, Tuhan penuhkan semua orang Israel. Bukan cuma pelayan-pelayan ini. Semua. Sehingga mereka seperti nabi. Saya percaya saudara-saudara, hati Tuhan yang sama. Kalau saja semua jemaat GPD Jajak penuh dengan kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Bisa berkata amin? Seperti nabi. Nabi itu adalah orang yang memperkatakan firman. Seperti dari Tuhan firman diucapkan. Kenapa mulut kita suka bikin fitnah? Mulut kita putar-putar omongan. Mulut kita selalu ngeles aja. Kita bukan berpegang kepada kebenaran. Kita berpegang kepada pembenaran diri sendiri. Tapi coba Musa bilang, kalau semua jemaat ini Tuhan turunkan rohnya. Kayak nabi. Perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya jadi berkat. Perkataannya jadi memuliakan Tuhan. Seperti nabi yang ditemui oleh Saul. Turun dari gunung. Habis bawa korban persembahan. Yang sedang berdoa di atas itu nabi. Kalau saja jemaat penuh dengan roh. Itulah sebabnya mari kita mau penuh dengan roh. Nah ini ayat yang benar terakhir, Kejadian 2 ayat 10-14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Untuk mengasai taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi berapa cabang? 4 cabang. Yang pertama namanya apa? Pison. Sungai ini di Taman Eden menyegarkan, menghidupkan Taman Eden. Bayangan anak-anak Tuhan. Tapi saudara-saudara, roh itu kemudian membawa sungai itu mengalir ke Pison. Pison artinya bertambah. Pison artinya meningkat. Tumbuh besar. Kalau jemaat GPD Jajak penuh dengan Roh Kudus, dia akan jadi Kristen yang bertambah-tambah. Dia akan jadi Kristen yang meningkat. Dia jadi Kristen yang tumbuh besar dan kuat. Lalu mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tanah Hawila akar katanya berarti lingkaran yang memusingkan. Sakit menggeliat seperti seorang ibu mau melahirkan, saudara-saudara. Gemetar. Roh Kudus akan bawa kita pikul salib, sangkal diri, hadapi tantangan-tantangan karena Tuhan, sehingga seperti Hawila dibawa putar-putar, ikut Tuhan kayak gini ya, bikin gemetar. Tapi ujung-ujungnya tempat emas ada. Roh Kudus akan membawa gereja ini seperti emas. Dan emas dari negeri itu baik, emas yang murni, jemaat yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu yang bermacam-macam. Tapi terus murni, pegang Alkitab adalah firman Allah.
Motivasi pelayanannya kayak emas murni. Ibadahnya kayak emas murni, Bapak Ibu Saudara. Nggak cuma itu, ada damar bedolah, getah yang harum, menjadi jemaat yang harum. Orang berkata, jemaat sopo itu? Jemaat Tuhan Yesus, ibadah di mana? GBDI Jaya. Namanya baik. Nama papanya, mamanya baik, orang tuanya baik. Bisa jaga nama. Saya mau pergi ke gereja itu. Haleluya. Bisa berkata amin. Harum. Roh Kudus bekerja. Seperti batu, dan ada batu krisopras. Ini batu berharga. Jadi jemaat yang berharga. Yang indah. Batu ini ada di salah satu di antara 12 nama batu-batu berharga di tembok Yerusalem baru. Roh Kudus akan membawa kita walaupun lewat kesukaran seperti air sungai yang memusingkan, lingkaran yang memusingkan, tapi tetap kuat. Sampai jadi jemaat yang murni, jemaat yang harum, jemaat yang berharga. Sampai di Yerusalem baru. Aliran kedua pergi ke Gihon, artinya membludak keluar, menyembur keluar, ledakan, terjadi ledakan. Sampai mengalir ke tanah Kus, itu saudara, Kanaan dan Mesir, Misraim. Orang-orang diselamatkan yang di luar Tuhan ini pada datang. Kebangunan rohani terjadi. Orang-orang jemaat GBD Jaya enggak cuma patuh tangan, wis pokoknya aku selamat ya wis, yang lain boh. Tapi kalau Roh Kudus turun, dia akan jadi saksi keluar dalam artian cari jiwa. Berikutnya Tigris atau Hidekel, aliran yang deras sampai ke Asyur. Orang-orang yang memusuhi dengan kebencian. Mereka mengalami aliran-aliran kasih Tuhan lewat kita yang penuh Roh Kudus. Dan akhirnya ada sungai yang terakhir, namanya apa? Efrat, berbuah-buah. Kristen yang berbuah-buah. Saya tidak tahu. Apakah Bapak Ibu Saudara yang sudah 5, 6, 7 tahun, 10 tahun, apalagi berpuluh tahun. Jadi Kristen yang berbuah atau Kristen yang tidak berbuah. Pentingnya Roh Kudus. Dia ada di sini. Mari pelayan musik sehingga maju ke depan. Roh Kudus hadir di sini. Roh itu tidak usah dinantikan, sebab sudah dicurahkan. Datang dengan percaya, kita akan menerimanya. Roh Kudus hadir di sini. Saya jemput semua kita berdiri. Roh Kudus hadir di sini.
Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga Kau melengkapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus akan memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Roh Kudus akan memberi kekuatan kami. Roh Kudus akan memakai kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi dengan kerinduan hati kami. Untuk kami menerima Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kenal apa yang menjadi kerinduan kami. Sehingga janji-Mu, firman-Mu boleh Kau genapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh dilengkapi dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kemenangan, berikan kekuatan untuk kami. Untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuliakan Engkau. Sehingga Engkau boleh genapkan janji-Mu, firman-Mu. Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh lebih kuat di dalam kami mengiring Engkau. Di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kembalikan besok kami boleh bersama-sama kembali bersekutu dengan Engkau lewat doa penyembahan kami. Di dalam kami menerima janji firman-Mu yaitu Roh Kudus. Dan Engkau berkati pagi hari ini setiap kehidupan kami yang sudah datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau menolong kami. Baik dalam rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan kami. Diberkati Tuhan, terlebih rohani kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.